Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama kelompok kami. Pertama, Diko Noven, NIM 075. Kedua, Vika Resti Ayuni, NIM 078. Ketiga, saya sendiri, Sylvia Maharani, NIM 087. Di sini, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak menurut pandangan nativisme, empirisme, dan konvergensi atau interaksionisme. Dosen pengampu Ibu Niswatul Imsiah, SPD MPD. Mata kuliah belajar dan pembelajaran. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Vika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak. Menurut Hanlock, perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif atau dapat didefinisikan sebagai deretan kemajuan dari perubahan yang diatur dan koheren. Perkembangan secara umum memiliki arti proses berkembangnya sesuatu. Perubahan perkembangan terjadi akibat proses genetik yang dikendalikan disebut pematangan. Sifat lingkungan dan belajar juga akibat dari sifat manusia dan kemampuan belajar dari lingkungan kita. Pengertian dari nativisme, empirisme, dan konvergensi atau interaksionisme. Di sini, nativisme terdapat tokoh utama aliran yaitu Arthur Schopenhauer, seorang filosofis dari Jerman. Empirisme, tokoh utama aliran ini John Locke, dan untuk konvergensi, tokoh utama aliran ini William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Pandangan nativisme. Istilah nativisme dari asal kata natif atau terlahir. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Pandangan empirisme. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirics, aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empiris yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, pendidikan, dan lingkungan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Ketiga, pandangan konvergensi atau interaksionisme. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu faktor bawaan atau bakat dan faktor lingkungan, pengalaman atau pendidikan. Inilah yang disebut teori konvergensi. Konvergensi sama dengan menyatukan hasil, kerjasama mencapai satu hasil. Konvergeren menuju atau berkumpul pada satu titik pertemuan. Faktor-faktor dan contoh perkembangan anak menurut beberapa pandangan. Aliran nativisme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aliran ini adalah A. Faktor genetik. Adalah faktor gen dari keluarga orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat bawaan sebagai seorang penyanyi yang presentasenya besar. B. Faktor kemampuan anak. Adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. C. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak
mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Contohnya seorang pemuda sekolah menengah mempunyai bakat musik, walaupun orang tuanya sering menasihati bahkan memarahinya supaya mau belajar. Tapi pikiran dan perasaannya tetap tertuju pada musik dan dia akan tetap berbakat menjadi pemusik. 2. Aliran empirisme. Aliran empirisme pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan, sosial, alam, dan budaya. Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap anak menurut aliran ini. Pendidikan sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidik bagi anak dan anak menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Contohnya, suatu keluarga yang kaya raya ingin memaksa anaknya menjadi pelukis. Sebagai alat diberikan dan pendidik ahli didatangkan. Akan tetapi gagal karena bakat melukis pada anak itu tidak ada. Akibatnya dalam diri anak terjadi konflik, pendidikan mengalami kesukaran dan hasilnya tidak optimal. 3. Aliran konvergensi atau interaksionisme. Aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan. Jadi faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Contoh, anak dalam tahun pertama belajar mengoceh, baru kemudian bercakap-cakap, dorongan dan bakat itu telah ada. Dia meniru suara-suara dari ibunya dan orang di sekelilingnya. Ia meniru dan mendengarkan dari kata-kata yang diucapkan kepadanya. Bakat dan dorongan itu tidak akan berkembang jika tidak ada bantuan dari luar yang merangsangnya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga materi dari kelompok kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.